Hai semuanya, saya Mutiara Anugrah dengan NIM akhir 258. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pidana. Sebelum itu, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, sebenarnya kenapa sih orang-orang yang melakukan kejahatan harus dihukum? Apakah cuma agar merasa jera, atau ada alasan yang lebih dalam dari itu? Nah, dalam dunia hukum, pertanyaan itu udah jadi bahan diskusi sejak lama. Para ahli hukum punya berbagai pandangan tentang apa sebenarnya tujuan dari pidana itu sendiri, mulai dari apa yang fokus pada pembalasan, pencegahan, sampai rehabilitasi, dan keadilan sosial. Di video ini, aku akan menjelaskan secara ringkas tetapi cukup jelas tentang teori-teori tujuan pidana dari yang klasik sampai yang modern. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, yaitu ada teori absolut atau teori pembalasan. Fokus utama teori ini adalah hukuman dijatuhkan semata-mata karena kejahatan telah dilakukan. Artinya, seseorang harus dihukum karena dia sudah melakukan kesalahan, bukan karena alasan lain seperti pencegahan atau rehabilitasi. Teori ini berlandaskan pada prinsip keadilan murni. Menurut teori ini, pelaku kejahatan layak mendapat hukuman sebagai bentuk balas atas perbuatannya. Hukuman tidak ditujukan untuk mencegah kejahatan atau memperbaiki pelaku, tetapi lebih pada prinsip moral bahwa kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Tokoh-tokoh penting dalam teori ini yaitu ada Immanuel Kant yang menyatakan bahwa hukuman adalah keharusan moral. Jika seseorang mencuri, maka ia harus dihukum hanya karena tindakan itu memang salah secara etika, bukan karena efek sosial dari hukuman tersebut. Lalu ada Hegel yang menyatakan bahwa melihat hukuman sebagai penyeimbang dari kejahatan. Jika seseorang melanggar hukum, maka hukum akan membalas dengan hukuman sebagai bentuk koreksi. Yang terakhir ada Julius Stahl yang menambahkan bahwa hukuman merupakan pelaksanaan keadilan ilahi oleh negara. Jadi negara menjalankan tugas suci untuk menegakkan keadilan melalui pidana. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para tokoh seperti Immanuel Kant, Hegel, dan Julius Stahl memiliki persamaan pandangan bahwa syarat dan pembenaran penjatuhan pidana tercakup di dalam kejahatan itu sendiri terlepas dari pandangan absolut terhadap pidana. Tidak peduli efek dari hukuman, yang penting adalah bahwa kejahatan itu sendiri layak dihukum. Hukuman adalah balasan dari moral. Yang kedua yaitu ada teori relatif atau teori pencegahan. Fokus utamanya yaitu hukuman ini diberikan untuk mencegah kejahatan terjadi lagi, baik dari pelaku yang sama maupun dari masyarakat secara umum. Lalu, berbeda dengan teori absolut yang sebagai pembalasan, teori ini melihat ke depan. Hukuman harus bisa memberikan efek yang bermanfaat, yaitu mencegah terjadinya kejahatan kembali. Teori relatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada pencegahan umum. Hukuman ditujukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas, sehingga orang lain berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan. Misalnya, jika seorang koruptor dihukum berat dan diberitakan luas, maka pejabat lain mungkin takut akan korupsi. Lalu ada pencegahan khusus, yaitu hukuman ditujukan untuk mencegah pelaku yang sama melakukan kejahatan lagi. Contohnya, pelaku pembunuhan dihukum penjara atau bahkan diberi hukuman mati supaya tidak mengulangi perbuatannya. Tokoh pendukung pada teori ini yaitu salah satunya adalah Van Hemel yang menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk menakutkan atau memperbaiki atau melenyapkan jika tidak bisa lagi diperbaiki. Hukuman adalah untuk mempertahankan norma hukum dan menjaga wibawa hukum di mata masyarakat. Hukuman harus bermanfaat bagi masyarakat dengan mencegah kejahatan dan melindungi orang banyak. Lalu yang ketiga ada teori gabungan atau kombinasi. Fokus utama pada teori ini adalah menggabungkan unsur keadilan dari teori absolut dan unsur pencegahan dari teori relatif. Yang mana menurut teori gabungan, hukuman memang penting karena pelaku bersalah dan patut dihukum
atau unsur pembalasan, tetapi hukuman juga harus bisa memberi efek baik bagi masyarakat seperti pencegahan dan rehabilitasi. Jadi, dalam pandangan ini, hukuman tidak hanya sebagai balasan atas kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan praktis dan sosial. Tokoh-tokoh pendukung dalam teori ini yaitu ada Voss, yang mana hukuman harus tetap mempertimbangkan keadilan atau pembalasan, tetapi juga menjaga masyarakat dari kejahatan di masa depan atau pencegahan. Lalu ada Simon dan Zevenbergen, hukuman tidak bisa hanya berpijak pada satu sisi saja, harus adil secara moral dan juga efektif secara sosial. Hukuman sebaiknya adil juga bermanfaat, artinya hukuman harus layak untuk pelaku dan berguna bagi masyarakat. Lalu yang keempat, ada teori kontemporer atau modern. Fokus utamanya pada teori ini menyesuaikan tujuan hukuman dengan perkembangan masyarakat, pendekatan manusia, dan solusi yang lebih efektif. Lalu, seiring dengan perkembangan zaman, banyak ahli hukum dan praktisi pidana mulai melihat bahwa hukuman tidak hanya sebatas balas dendam atau pencegahan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemanusiaan dan dampak sosial. Maka muncullah beberapa pendekatan baru seperti yaitu satu, teori efek jera. Menurut Wayne R. Lavave, salah satu tujuan pidana adalah sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Hukuman dimaksudkan untuk membuat pelaku takut melakukan kejahatan lagi dan membuat orang lain tidak meniru. Yang kedua, teori edukasi. Edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan buruk. Hukuman memberi pelajaran kepada masyarakat tentang mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, teori rehabilitasi atau perbaikan pelaku. Tujuan hukuman adalah mengubah atau memperbaiki pelaku menjadi orang yang lebih baik agar bisa kembali hidup bermasyarakat, terutama penting dalam kasus anak-anak atau pelaku pemula. Yang keempat, ada pengendalian sosial. Hukuman menjaga agar masyarakat tetap aman dengan mengasingkan pelaku yang berbahaya. Menurut Prince, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Lalu yang kelima, ada keadilan restoratif atau restoratif justice. Tujuan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan atau keadilan, bukan balas dendam. Pelaku diminta bertanggung jawab, korban dilibatkan dalam proses, dan masyarakat ikut mencari solusi. Tujuannya agar semua pihak bisa berdamai dan kerusakan akibat kejahatan bisa dipulihkan. Kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan adalah tujuan pidana tidak hanya satu, dan setiap teori memiliki kekuatan serta kelemahan masing-masing. Dalam praktik hukum modern, seringkali pendekatan yang digunakan adalah gabungan dari berbagai teori, tergantung pada kasusnya. Yang penting, hukuman bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik, melindungi masyarakat, dan memberikan keadilan yang seimbang.